Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. ومن كان مريضا أو على سفر وعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Yang saya sampaikan pimpinan daerah DPD Hidayatullah Kabupaten Bojonegoro, Ustadz Ridho yang sekarang sedang berobat, moga-moga diberikan kemudahan atas segala ikhtiar usahanya dan Allah memberikan kesembuhan yang sempurna kembali. Ustadz Agus dan seluruh ustadz-ustadz di depan saya yang mulia, dan juga ibunda, ibu-ibu, wali santri, wali murid, mulai dari TK ya Bunaya sampai ke Aliyah. Saya dulu juga pernah jadi wali murid di sini, Pak. Anak saya yang kedua dulu di TK Bunaya sini, Mas ingat. Saya biasa ngantarkan ke utara sini. Sekarang sudah jadi apoteker. Ya, doa dari guru-gurunya di sini yang luar biasa, alhamdulillah. Seluruh santriwan, santriwati, siswa-siswi, anak-anak semua yang saya cintai, saya banggakan, mulai dari TK-nya sampai Aliyah integralnya, SD integral, Sanawiyah, Aliyah integral, dan seluruh dewan guru, dewan asatidz yang sebagian tadi saya kenal karena ternyata alumni dari kampus kami. Alhamdulillah dipercaya dan diterima mengabdi di Hidayatullah itu penghargaan yang luar biasa, karena tentu tidak sembarangan untuk bisa menjadi guru di Hidayatullah yang mulia ini gitu ya. Karena saya tahu ya bahasanya manhaj saat pendidikan di sini luar biasa itu ya, tahu sudah berapa lama kita bersama. Ini yang bagian moto ini yang gendut ini Ustadz Afif. Tadi ada Ustadz Aziz, ada Mas Abu Yazid Bustami yang kemarin dari Ma'at Ali, yang alhamdulillah juga tahfidz Quran walaupun belum sampai 30, tapi bagus. Saya senang Mas Abu itu tawadhu'nya luar biasa. Ya, katanya Ustadz Agus memang masih pemalu. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, mari pertama dan utama sekali tentunya kita memanjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang mulia di tanggal 28 Sya'ban 1445 Hijriah ini. Kita semua insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan damai, tenang, tentram. Di saat tadi dibunyikan pekik oleh Ustadz Arif, merinding saya. Samping merinding itu membayangkan saudara kita yang di Gaza sana dalam kondisi susah, sesusah-susahnya menghadapi Ramadan, tentu nggak bisa seperti kita di sini dengan damai. Maka dari itu tentu nanti bagian dari uluran tangan kita terus mengalirlah untuk saudara kita. Doa kita terus juga mengalir dalam lantunan tahajud kita dan seterusnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan untuk saudara kita di Gaza.
yang hari-hari ini masih terus berjuang melawan Zionis Israel laknatullah gitu ya. Di samping kita bersyukur, tentu syukur kita ini karena kita akan sudah mendekat berhadapan dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Yang kedua, salawat dan salam moga-moga terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Moga-moga kita semua yang mengaku sebagai umat Muhammad kelak juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kita semua yang amat sangat mencintainya, moga-moga juga dicintainya, sehingga pantaslah besok di akhirat kita ini bagian dari umat yang mendapatkan syafaatnya, pantas pula kita bersama Rasulullah masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin bagian pertama kita sampaikan pastinya bukan kelihatannya, Ramadan tahun ini memulainya sepertinya tidak sama gitu ya. Kami bersama teman-teman itu sudah memutuskan hari Ramadan tanggal 1 itu ya hari Ahad malam Senin besok saat matahari terbenam. Karena saat matahari dan bulan sudah konjungsi qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam sekitar jam 4 sore sudah konjungsi, dan saat matahari terbenam dalam hitungan hisab falakiyah kita semua ilmu ahli falak apapun, ahli hisab manapun, pakai metode terbaru epimeris maupun pakai kitab lama Nahilen, semuanya mengakui bahwa pas matahari terbenam itu bulan sudah di atas matahari walaupun belum sampai 1 derajat. Dan saat kesepakatan ulama bahwa konjungsi atau ijtima matahari dan bulan itu sebelum qoblal ghurub, itu artinya wujudul hilal sudah ada. Cuman permasalahannya sampai hari ini belum ada kesepakatan umat ini terkait dengan apakah pakai hisab hakiki atau ru'yatul hilal imkanu ya dengan melihat dengan mata kepala. Ya kalau pemerintah menetapkan sekarang menjadi 3 derajat untuk bisa imkanul ru'yah, maka semakin jauh lagi perbedaannya. Karena kalau 3 derajat itu ya bulannya sudah tinggi, itu bahasanya tanpa alat pun mungkin sudah bisa dilihat ya, asal tidak mendung. Sehingga kalau besok Ahad malam Senin itu nanti pemerintah mengadakan ru'yatul hilal, ya hampir pasti nggak bisa dilihat masih di bawah 1 derajat, sehingga sampai ada untuk apa dilihat, nyata-nyata nggak terlihat, menghabiskan biaya saja gitu ya. Itu informasi dari Kementerian Semua Agama ya. Sekarang berubah Pak namanya, Kementerian Semua Agama, bukan Kementerian Agama. Kemarin waktu hari Sabtu jalan santai di alun-alun itu sudah flyernya maupun spanduknya itu berbunyi Kementerian Semua Agama. Ada semuanya Pak di depannya. Katanya nanti sebentar lagi semua agama akan nikah di KUA. Nah KUA Bojonegoro kepel di dekat kuburan itu masuk ya cukup untuk ijab kabul yang muslim saja sering harus antri lama. Ya sudah punya tanah di sebelah sini, situ mana Campurjo, tapi belum dibangun. Kemarin waktu musrenbang kita usulkan ke Bapeda, Mbok Yu dibantu, koyok kejaksaan itu kan juga pusat Kumham, dibangunkan lantai 5 oleh Pemkab. Polres itu kan juga pusat ya, dibangunkan Pemkab. Masa Kemenag nggak bisa dibantu, asal ada surat dari menteri. Ya sudah tak jalane Gus Menteri biar dibantu aku. Ya nunggu bantuan dari pusat nggak dapat masuk KUA kota kalah dengan KUA Pembaru. Ke Pembaru 1 miliar, KUA kota belum dibangun. Ya itu tempat mangkal saya mau dan jadi bahkan ada yang mengusulkan nggak usah diadakan sidang isbat, tanpa isbat pun sudah jelas
Kalau pakai ru'yatul hilal ya mesti puasanya nanti Senin malam Selasa. Kalau pakai hisab puasanya hari Senin. Ya sudah gitu. Ya itu perbedaan umat yang saya nggak tahu sampai kapan. Sepertinya kalau umat Islam seluruh dunia itu sudah menggunakan kalender global dunia satu, itu insya Allah ya kita sudah rukun jadi satu. Kapan mulai puasa dan kapan ya. Cuman kapan cita-cita itu sepertinya masih jauh panggang dari api, karena melihat ya perhelatan pemilu yang kemarin aja kita sudah merasakan betapa ngerinya tantangan umat kita. Ya. Tadi sampai disinggung-singgung sama Ustadz Arif, bukan promosi makan siang lah ya. Ada apa dengan makan siang gratis kok? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita yang berpedoman pada hisab, berkeyakinan bahwa nanti malam Senin itu sudah kita mengawali dengan qiyam Ramadan atau tarawih, monggo, karena kaidah usul fikihnya kan al yakinu la yuzalu bisakki. Yang yakin itu tidak bisa dihapus oleh yang ragu-ragu. Artinya bagi yang yakin betul malam Senin itu sudah 1 Ramadan, ya monggo, please. Jamaah saya di musola, jamaah saya di masjid Mujahidin, ya saya persilahkan. Yang mau mengikuti kami nanti taraweh, ya monggo, tak gitu kan. Yang belum yakin mengikuti pemerintah, ya monggo, ya gitu. Kalau mengikuti hisab, tentu dasarnya 2, mulai dari Quran surat Quran surat Yunus ayat 5 itu. Walladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu illa bil haqq. Jadi Allah menciptakan matahari ini bersinar. Adik-adik Aliyah yang muda-muda harus sadar, matahari itu bersinar, pusatnya panas, pusatnya sinar itu matahari. Kalau membuat puisi jangan keliru, nanti ketika bulan bersinar terang, salah, dan itu tidak pernah bersinar. Bulan itu bercahaya, Allah garis orbit dari seluruh nur yang bersinar itu matahari. Ya, kalau ketika matahari pagi bersinar dengan terangnya, itu benar. Jadi jangan sampai keliru. Al-Quran Allah itu telah meletakkan garis orbit dari seluruh susunan tata surya, itu yang bulan, yang bintang, yang matahari, yang bumi, yang Merkurius. Kita sudah sama tahu semua. Lita'lamu adadas sinina, agar kita ini bisa membuat perhitungan tahun, bulan, minggu, jam, detik, second, bahkan sampai kapan subuh. Tadi kita melaksanakan waktu subuh, semua sepakat. Saya pikir nggak ada satupun umat Islam yang waktu subuh itu naik menara tinggi terus nginceng, wes wajar sotik atau belum ya, itu nggak ada. Nanti waktu zuhur juga begitu jam sudah sudah waktu zuhur jam 11 lebih 58 menit umpamanya. Semua sepakat. Hanya berbeda itu yang menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, sama nanti mungkin 1 Dzulhijjahnya. Yang berbeda itu 3 itu. Tapi kalau hisab waktu sholat semua sudah sepakat. Di waktu zuhur juga sudah nggak ada orang Islam mendirikan tongkat terus dilihat ini sudah liduluki samsi, sudah ada bayang-bayang terus baru azan, nggak ada. Semua sudah pakai hasil hisab, dan itu bahkan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu bisa ditetapkan. Karena ma khalaqallah illa bil haq. Yang demikian itu bisa Allah kecuali dengan hak, betul, nggak ada selisih. Istilahnya kalau bahasanya muda itu matahari tidak akan ingkar janji. Dia terbit pada jam berapa, detik berapa, ya sudah, itu rumus yang nggak pernah, kecuali nanti sudah kiamat matahari terbit dari barat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu yang kedua, insya Allah kita juga sama-sama tahu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 185 tadi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan maka berpuasalah.
Ini Allah yang berfirman, Al-Baqarah 185. Artinya apa? Kalau Allah memerintahkan faman syahida, bukan faman ro'al. Syahida itu menyaksikan, yakin dengan keimanan kita walaupun mata kita nggak melihat. Panjenengan kalau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka panjenengan melihat Allah. Kalau orang bersaksi di pengadilan harus melihat dengan mata kepala. Bapak menjadi saksi disumpah pakai Al-Quran. Bapak melihat waktu kejadian pembunuhan, Bapak di mana? Oh, saya di sekitarnya. Oh, gitu ya. Nah, saksinya ngomong, saya di Kalimantan saat itu. Oh, nggak bisa, harus melihat. Itu saksi di dunia. Tapi kalau saksi dalam bentuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu. Apa jenengan juga melihat Nabi Muhammad? Kita yakin Nabi terakhir Rasulullah, kita cintai, kita ikuti uswah qudwahnya, kita mohon kan syafaatnya kelak di hari kiamat dan seterusnya. Tetapi kecintaan kita sama sekali tidak bisa kita melihat dengan mata kepala. Walaupun kerinduan kita, nyanyian kita, rindu kami padamu ya Rasul dan seterusnya sudah luar biasa. Artinya syahidah di situ disebutkan menyaksikan dalam bentuk keyakinan bahwa hasil hisab sudah yakin, bulan sudah wujudul hilal. Monggo yang berkeyakinan pakai hisab nanti hari Ahad malam Senin sudah taraweh, monggo. Yang mengikuti pemerintah juga monggo. Ya memang perselisihan ini atau perbedaan ini kita masih menunggu kira-kira umat sak dunia itu bersatu. Teman-teman ATI mesti ya, kalau sudah khilafah ditegakkan, oh teman-teman ATI ya di Indonesia saja masih sulit gini, apalagi sedunia kan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa Ramadan yang sudah di depan mata kita terlepas dari panjenengan nanti tarawihnya malam Senin atau malam Selasa, monggo kita yakin ini rukun Islam kita yang ketiga. Perintah Allah yang hukumnya wajib dilakukan oleh umat Islam siapapun dimanapun tanpa terkecuali, ya kecuali yang di dalam fikih Islam karena sakit maridon yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan bisa melaksanakan siam dengan baik. Ala safarin atau bepergian yang sangat sulit, dengan bepergiannya juga mungkin puasanya juga sulit, itu dapat kemudahan nanti mengqadha. Bagi ibu, hadisnya Ibunda Aisyah, nahnu numaru biqadha is-shaum wala numaru biqadha is-shalah. Kita para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa. Ibu yang nanti berhalangan, saya yakin kalau yang masih pasangan usia subur tidak bisa puasa 1 bulan penuh, nanti diganti setelah hari raya. Mengganti puasa dulu, nopo puasa sunat Syawal dulu? Ya saya tanya sama Kiai Sepuh itu, sebaiknya nyarutang dulu, karena nyarutang itu hukumnya wajib, sementara puasa sunnah Syawal itu sunnah. Tidak ada yang mengatakan, oh pada waktunya jik suwi ya, nyaur wajib tuh sampai Saban hari besok, Ahad besok cik oleh nyaur. Tapi kok ya bangetan mentoyo yang 1 tahun mau puasa awal utang 7 hari aja kok ya gak selesai. Saya yakin ibu-ibu nggak ada yang punya hutang puasa tahun kemarin, oke? Saya yakin, saya sudah 100% yakin nggak ada yang punya hutang. Nah, naik Syawal kan hanya Syawal tok, Pak. Nanti bisa habis Syawal puasa sunahnya hilang. Yang berpedoman begitu lalu mengerjakan Syawal dulu, monggo. Nah, saya perintahkan tadi nyaur dulu, karena siapa tahu umur kita di tangan Allah. Jangan-jangan hari ke-7 baru kupatan meninggal, utangnya rung disaur. Ayo wis poso sunah, kok terus tekoki malaikat jawab ya poso wajib merobok sahur kok boleh sunah. Ya kalau berdasarkan kehati-hatian bahwa umur di tangan Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak ada yang tahu besok terjadi apa, besok hari Ahad ini terjadi apa, kita nggak tahu. Dan di bumi mana dan kapan kita meninggal kita juga nggak tahu. Ya sebaiknya kehati-hatian kita ya nyarutang dulu gitu, oke?
Insya Allah 1 bulan itu ya panjang asal ada kesungguhan. Tapi biasanya ujiannya juga berat. Banyak ibu-ibu nanti yang banyak alasan. Oh, silaturahmi, waduh, panas, waduh. Ya semoga aja asal ada kesungguhan, yang utang dulu serius, setelah itu selesai dilanjut. Kalau kami kaum laki-laki biasanya golek enak bapak-bapak. Maksudnya golek enak itu habis hari raya bukan langsung puasa sunat 7 hari karena masih silaturahmi ke Ngawi, kemudian ke Malang, Surabaya. Nanti nek wis ketemu Senin lagi poso. Ngiras dapat pahala 2. Poso Senin, poso Sawal. Nek payu ayamul bid malah oleh telu, oleh Senin, oleh poso Sawal, oleh yaumul bid. Ya memang hadisnya begitu ya, monggo kan itu ya. Kembali kepada siam Ramadan kita yang di depan kita. Sekali lagi mari kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan, sukacita, berbahagia, penuh dengan optimis, penuh dengan apa nah istilahnya sami'na wa ata'na lah kalau pakai bahasa Quran surat Al-Baqarah terakhir. Saya mendengar titah perintahmu ya Allah. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kita siap laksanakan, nggak ada rasa berat. Dasarnya tentu Quran surat Al-An'am, yasrah sadrahu lil Islam. Dada kita lapang menerima Islam, menerima sholat, menerima puasa, menerima nanti yang punya harta bayar zakat, haji dan seterusnya. Nggak ada menggerutu, nggak ada berat. Kecuali naudzubillah kalau orang-orang munafik memang Dajikan harajan ka'annama yas'atu bisama. Orang-orang munafik itu kalau diperintah mengerjakan suatu ibadah apapun, perintah apapun itu ya waduh. Ibu-ibu gak ada yang waduh tau nggih? Hari-hari ini waduh poso neh. Kok cepet men poso. Wah, kayak barang-barang tuh. Betul, saya yakin wali murid SD Tegal Lukman Hakim, Sanawiyah Integral sampai aliyahnya nggak ada yang mengeluh bilang waduh. Justru kita mengharapkan, merindukan, mengharap-ngarap loh, bagaikan tamu yang amat sangat kita cintai, yang sudah lama berpisah, yang kita kini akan datang di depan kita. Jadi malah dihitung-hitung nggak perlu. Kok gak poso-poso toh yo? Itu bilang dino aku pengen tentang poso, wah gitu ya. Jadi betapa damainya kita di bulan suci Ramadan, betapa nikmatnya kita di bulan suci Ramadan, itu yang kita cita-citakan. Sehingga kalau bisa, ya harus bisa kalau bisa. Jenengan dan kita semua sampai punya keyakinan kalau seandainya tahun itu dibuat Ramadan semua, alangkah indahnya, oh itu ya. Itu jangan-jangan hanya di orasi ya. Karena habis hari raya gitu kalau tambah 1 hari lagi puasanya, oh lu seriyoyo kok tambah. Ya nanti yang puasanya mulai Senin, insya Allah puasanya 30 hari, yang puasanya mulai Selasa ya 29 hari, karena hari rayanya insya Allah sama. Jadi kalau hari raya sama itu biasanya di masyarakat tidak banyak pertentangan lah, aman-aman saja. Karena nanti yang banyak kadang-kadang juga orang sing guyonan, aku yo nek mulai ini yo melu sing guri, nek Rio yo sing bisiki, aku milih sing bisik. Oh, mak ya. Nek jenengan boten ya, mengikuti yang benar, insyaallah, keyakinan. Puasa Ramadan yang kita rindukan, kita cita-citakan itu karena memang sejatinya karunia dari Allah yang dianugerahkan kita, yang setahun sekali kita ketemu. Mungkin secara fisik dan secara akal, bukan akal ilahiyah ya, bukan pikiran ilahiyah, tapi pikiran ya kapitalis atau apa gitu, akan mengatakan wah Gusti Allah ngawai poso barang apa, wah ya panas-panas, wah ya lapar-lapar, siapalah gitu ya. Memang non sewu dalam Al-Quran perintah puasa itu disejajarkan oleh Allah dengan perintah yang memang terasa berat. Ya bagi kita kalau bukan karena ruhaniyah ilahiyah berpikir tentang
ilahiyah Allah dan Rasul yang memerintahkan rasa cinta kita, mungkin ya berat, Pak. Seperti seberat teman-teman kita yang amat sangat sulitnya puasa sunnah. Ada teman kita itu yang puasa sunnah itu nggak ketemu belas, Pak, awet riyoyo di tanggal 1 Syawal sampai besok. Lo kok ngerti loh, betina ketemu, wayai sesuk hari Idul Adha tanggal 9 Dzulhijjah, ngono yo rokan jedal-jedul, berarti kan gak puasa. Salah mata kita bisa melihat itu. Wayai tanggal Taswa, Asyura, 10 Suro, 9 Suro, yo jedal-jedul. Apalagi Senin, apalagi Yaumul Bid ya, kopi sama jedal-jedul di depannya, biasa. Ya itu sebagai tanda memang mungkin beratnya melaksanakan siam sunnah. Nah, tapi kalau Ramadan insya Allah seberat apapun kita harus laksanakan karena perintah. Ya kalau haji sama bayar zakat, sedekah itu kan bagi yang mampu. Tapi kalau puasa, sholat itu insya Allah bagi umat Islam nggak ada yang bilang nggak mampu. Padahal Allah memampukan. Umpamanya ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tahu-tahu sudah bilang, aduh aku itu loromah. Kuat orang apa so? Lu dicicil aja belum, berjuang ngelakoni urung nggak bisa ngomong kuat orang. Ada saudara kita itu yang awalnya sakit-sakitan, Pak, dengan untuk puasa, habis puasa hari raya sehat, dia bilang sama saya, alhamdulillah Pak, lagi puasa 1 bulan badan saya turun. Kiranya betul lah, tapi sumu tasihu kan itu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Kalau dibarengkan dengan perintah Allah yang lain yang saya katakan berat, memang berat. Pertama, Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-huru fil quri wal abdu dan seterusnya. Orang beriman diwajibkan atas kamu menegakkan kisos. Gak serem toh. Jenengan yang sampun haji atau umroh, kalau pergi ke masjid Kisos di Jeddah, berapa merinding kita. Diceritakan sama pemandu di sini, masjid ini tempat apa ini, apa namanya ini, di dekat selatannya Masjid Al-Kisos itu ada kasih Bu. Di sini tempat melaksanakan eksekusi potong leher bagi yang membunuh, potong tangan bagi yang mencuri. Bahkan ada teman yang mungkin punya muka syafah itu merasakan merinding, kata seperti ada yang menangis, seperti ada yang darah mengalir. Tenang mobil, cerita tok apa ya. Artinya perintah kisos ngeri, berat, dan ternyata hanya negara-negara muslim yang 100% muslim, mungkin Arab Saudi sama mana apa yang melaksanakan hukum kisos. Hanya sedikit. Kita di Indonesia belum ada. Dulu ada saudara kita kelompok mujahidin yang perang di Poso gara-gara berzina minta dirajam saja, sak dunia berteriak katanya itu pelanggaran HAM. Oh padahal yang bersangkutan berzina dan bersangkutan minta dirajam, permintaannya sendiri dengan mengakui dia telah melakukan perzinahan. Itu sak dunia teriak katanya itu melanggar HAM. Nah kira-kira kalau koruptor itu gak dipotong tangannya, uang bertriliun-triliun, 495 triliun, 445 triliun, 349 triliun hilang menguap gak jelas, sing rugi kok gak berjuta-juta rakyat Indonesia. Takone Bu Sri Mulyani, saiki kira-kira Indonesia sudah sengeri apa untuk menutup kekurangan keuangan gara-gara wis dintum kabeh. Itu cerita kemarin, Masya Allah. Yang kedua, Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ayyusabiha, diperintahkan atas kamu orang yang akan menemui ajal. Orang berwasiat Bapak Ibu itu kondisinya sangat serius karena kematian sudah dekat. Orang sudah meninggalkan sesuatu yang nanti ahli warisnya nggak boleh main-main dengan wasiat. Wasiat itu harus dilaksanakan pertama sebelum bagi waris, dilaksanakan yang perlu bahkan sebelum jenazah dikubur, itu wasiat dilaksanakan. Urusan kelima, saya punya teman itu memanfaatkan wasiat itu untuk apa ibu boleh Mas, ngono lu sakit. Masya Allah, kau tahu yang kau mau, kok gawane SPN kampus ini Mas Ajis ini biasanya kalau di kampus itu gitu, kuliah itu dicepai air es barang, kok pinter-pinter mahasiswa tuh.
Nah kene ya dicepai wes Mas Haji sih. Jadi pakai kata kutiba Pak. Tadi kutiba alaikumul qisas, ini kutiba alaikum idza hadara hadakul maut, perintah untuk berwasiat. Saya cerita teman saya itu bapaknya itu gak mau sholat. Wong wong kejawen, wong abuki gak gelem sholat. Anaknya lulusan YIN. Satu saat badannya panas, dimanfaatkan untuk diremeng. Seakan-akan dia mau mati, tapi dia lalu mengatakan wasiat untuk bapaknya, nek aku mati Pak, sampai kudu sholat Pak. Iya le. Tapi aku aja mati saya toleh bapak wis lek mati enggak Pak, pokoknya bapak nek sholat aku mati Pak. Wes akhirnya ternyata wong sakitnya hanya panas tinggi karena nopo niku umpamanya alergi apa biasa tenggorokan radang atau karena malaria atau apa. 3 hari ternyata sembuh. Bapaknya wis kalah menerima wasiat. Iya ya aku tak sholat. Akhirnya begitu anaknya sembuh lagi, bapaknya gelem sholat. Jadi wasiat itu penting. Bapak ibu sering kita mendengar, ini pesenin baik, pesen ibu, pesenin bapak, wasiat ibu. Berarti kan nggak bisa meninggalkan. Berpuasa mestinya sama seperti. Masih ada satu lagi, Al-Baqarah 216. Ya ladzi kutiba alaikumul qitalu fahuwa kurhulakum, diwajibkan atas kamu berperang. Loh perang yo. Dulu orang-orang apa namanya itu munafik itu bersama Nabi perang kok tengah jalan desersi. Gak wani. Artinya perang menakutkan loh. Nyawa di ujung tanduk, musuh di sebelah sana. Kalau bukan mujahid seperti teriaknya Ustadz Arif tadi ya, wow, maju perang loh ya. Kalau ya merintih mati tenang loh, udah mati tenang. Jadi puasa itu disyaratkan dengan kisos, perang, dan berwasiat. Artinya boleh jadi memang berat bagi yang tidak biasa meninggalkan makan minum di siang hari, berpuasa berat. Tapi bagi kita yang karena ini amanah dari Allah, sudah dasarnya sami'na wa ta'na, dasarnya cinta, dasarnya yasrah sadrahu lil Islam, dada kita lapang menerima ajaran Islam, insya Allah happy bahagia. Maka ya melaksanakan Syahmu Ramadan dan seluruh rangkaiannya itu ya bagian dari jihad. Maka ini sudah ada jihad. Kalau ibu-ibu non sewu menawi ibu bapaknya dirahmati Allah, mari kita lanjut kembali tadi sampai Ramadan ini bulan yang memang kita harus berjihad. Jihad itu istilah Al-Quran, kita nggak usah takut, nggak usah kopi, nggak usah berkata jihad, disamakan dengan teroris, disamakan dengan radikal. Tidak, itu Al-Quran bahasa yang harus dilaksanakan umat Islam. Kalau tidak kita nggak masuk surga. Loh, itu ayatnya kok. Al-Imran 142 itu kan Al-Hasibtum antadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah menanyakan kepada kita, jangan mengira kamu masuk surga sebelum jelas di antara kamu kepada Allah orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang sabar. Artinya tiket masuk surga untuk masuk surga hari ini dalam surat Al-Imran 142 ini pertama jelas jihad kita, yang kedua jelas sabar kita. Nanti puasa juga bulan sabar, bulan puasa juga syahrul jihad. Apa yang kita jihadkan? Kalau dalam Al-Quran yang paling banyak ya Allah aliku, berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta itu tapi Al-Quran menyebut pertama. Karena kalau berjihad dengan tenaga, pikiran, waktu itu masih ringan. Tapi kalau harta ini bagiannya enak, di mana-mana terasa berat. Tapi bagi yang sudah sangat mencintai hartanya, insya Allah berinfak sedekah itu menjadi nikmat. Loh, kok bisa ya? Mencintai hartanya justru berinfak sedekah nanti di bulan Ramadan itu menjadi sangat nikmat. Bahkan tiap hari pagi berinfak di rumahnya bapak-bapak, saya tahu pasti ada kotak infak
Nggak usah nunggu di masjid lagi. Di rumah itu sudah mau berangkat subuh itu sudah berinfak. Katanya Syekh Ali Jabir kan begitu ya. Karena kita didoakan oleh malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafah. Siapa yang berinfak di pagi ini, ya Allah, panjenengan melipat gandakan, tumbuh syukurkan hartanya. Yang berdoa malaikat, makhluk Allah yang paling nomor satu, doanya pasti kabul. Cuman masalahnya kita didoa. Bapak Ibu, jadi persiapan nomor kita tentu nomor satu akidah kita tadi, iman kita, yasroh kita, sami dakwah kita. Saya yakin panjenengan sudah punya ini. Ada satupun panjenengan yang belinjani, yang berselisih dengan perintah Allah berpuasa sebagai rukun Islam yang sudah jelas harus kita laksanakan. Yang kedua, bekal ilmu sekarang sedang kita kaji bersama ini, belajar bersama. Nanti yang ketiga, bekal harta. Mau saya ibu-ibu dengan biasanya ternyata ada diubah antara siang berubah menjadi malam, ya pengeluarannya banyak. Maksud kami, bekal materi itu untuk banyak berinfak, sedekah, termasuk yang paling utama ibadah harta kita ya zakat, zakat mal. Karena maaf, ada orang kaya raya, pejabat, mobil berapa gitu, didatangi amir, dia bilang, aku zakat di 3 kilo beras. Ya Allah, orang kaya itu memahaminya zakat itu zakat riba, sak tahun foto kilo beras. Ya Allah, zakat mal bapak gitu. Ada yang belum tahu zakat mal. Ini makanya ini kewajiban, artinya ibadah harta kita harus kita pikirkan biasanya di bulan Ramadan. Kalau ya Pak, mau saya naik ke Ramadan khutbah bahas zakat ngono. Mikir-mikir, saya khawatir dirasani jamaah Pak Iwan dulu, mulai poso kok bahas zakat kok baik. Kalau bahas sholat itu ya momentumnya bersama Isra Mi'raj kemarin mungkin tepat. Berarti kalau pergantian tahun ya tentang pergantian tahun momen tema-tema. Dan zakat itu pasti dibahas ya Ramadan. Padahal harusnya zakat itu setiap waktu asal jatuh tempo atau haul bayarnya itu Januari bayar ada. Bulan Muharram ya Muharram, rasa nunggu poso kan itu ya. Oh, bisa mendapatkan emas yang 1 kilo itu di bulan Januari, mosok bayar zakatnya dari esok Maret atau April kan ya. Akhir Ramadan yang nanti bulan April, nggak usah, ya sudah. Baik, artinya kaitannya dengan harta itu ya harus kita tunaikan pada saat waktu haulnya, kalau itu zakat mal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke tadi masalah jihad di bulan Ramadan yang memang ibu-ibu sering menggunakan kata itu untuk memaksa anaknya nggak mau makan besar. Itu nih, ibu dengan putrane yang masih kecil, laki orang sedok, mesti lepek kok. Itu nih ibu tidak memaksa atau tidak berjihad, ya si bersanding tenang anaknya, kurang gizi. Ditulang racun ya wes, akhirnya telat, lalu saya makan ibu akhirnya ibu sing makmur, ibu sing subur, anak sing cili. Saya ini sempat nih, rasanya oleh Bu Bidan. Bu Bidan itu Pak Iwan, dulu saya sampai dulu S2 doktor, anak stunting. Oh ya, mungkin dosa dia tak bayari wis cukup wis meh napa itu.
UMK mosok gitu. Ya mungkin jangan-jangan karena itu tadi. Kalau ada orang bilang putrane terus laki orang seno wis baik, maka orang-orang tua pesennya kan ya dijihad toh. Nah, dijihad itu artinya semua dipaksa. Kalau keimanan kita tanpa dipaksa otomatis lah, karena kecintaan kita beramal soleh. Apapun di bulan Ramadan itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, nah gitu. Ya, rentetannya harus lihat. Nah, bagi kita yang belum sewu, yang selama ini belum terbiasa, ya harus dijihad dulu. Awal bangun tidur jam 3. Kadang-kadang saya belum nakal ya, anak-anak muda-muda saya gugah. Nah, apa sahur jam 1 begitu. Buat musiknya. Saya dari keluar rumah, Mas. Iki jam 1 toh Mas. Kok iso gugah sahur iki ceritane? Bapak-bapak jam 12 sahur lagi baru. Tak harus ibu-ibu ngantuk lagi gitu. Sahur itu saya apa itu mentakhirkan, itu bagian dari keutamaan puasa itu ya. Akhirnya puasa itu ya mentakhirkan nyumput jam 3:30. Gugahnya paling awal jam 3 lah. Mau lagi subuhnya jam 4:04. Iya. Yang paling baik itu yang paling akhir. Jangan dulu seperti saya kecil itu wonten sing sahur jam 1 malam besok turunnya akhirnya subuhnya karipah. Aduh, itu saya masa kecil saya masa gitu. Tapi sekarang ya kita sudah tahu berarti sahur kita harus terakhir. Kadang-kadang ya bapak-bapak tuh dibangunkan sahur masih bisa tadarus kurang dulu sambil menunggu sahurnya siap. Nah, ibu-ibu nggak sempat. Makanya ibu-ibu iso khatam satu Al-Quran 30 juz 1 bulan Ramadan itu hebat. Karena yang banyak itu mesti ibu-ibu ngersuloh. Bapak-bapak enak. Dan tadi buku kalau mau Quran. Nah ini udah nih Pak. Gini ibu kan dia. Nanti wali sahur ya gerusul kan. Oh bapak-bapak tadi tunggu dulu langsung baca Quran. Aku masa ngerti kabeh. Nanti baru subuh, baru kuliah subuh, bapak-bapak baca Quran lagi, ibu-ibu korak-korak. Kok salah kalau saya ibu. Tapi yakin korak-korak jenengan, masain jenengan insya Allah lebih mulia dan senilai dengan baca Al-Quran insya Allah. Asal ikhlas loh bu ya, nggak menggerutu, nggak mau cucu ya. Jangan mau cucu ya. Jadi bangun tidur saja kalau nggak biasa sahur selama ini harus dijihad. Awalnya anak muda kalau nomor dibuka untuk pengen 4, pengen 5, pengen 6. Nggih pagi, wajib. Bukan anak-anak kita yang muda-muda mahasiswa itu ada pengen 6, pengen 7. Kudu sabar gitu ya. Apalagi bukan untuk sholat subuh. Karena perintahnya wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluarga itu menegakkan sholat itu dengan melipat-lipat tikul-tikulkan kesabarannya. Jadi ibu-ibu ada yang membangunkan anak nggak bangun-bangun, terus ada yang curhat sama Ustadz waktu pengajian. Ustadz saya ini katok buka anak saya untuk bangun. Kadang-kadang tak buka, wangel kita wis sholat berjamaah di masjid, di musola, anak kita nyusul wis jamaah apa namanya terlambat masuk. Kadang-kadang malah wis kayak ini berkumpul lagi tani. Saking katoknya mau tak juga bisa, nggak boleh tuh. Tapi ada ibu yang tanya, Bu Pak, bagaimana Ustaz caranya bisa bangunkan anak bangun untuk sholat subuh? Ya dengan kesabaran, dengan doa, dengan ikhlas. Tidak perlu dicium gitu bu, itu disadun, dicium, terus dibisik kata-kata indah atau mana yang kira-kira membangkitkan anak bisa bu. Saya bangunkan anak saya perempuan itu hanya santriwati terbaik Ma'had Al-Qalam. Namun saya juga sudah mau lebis minimal liter. Ya karena waktu di Alia itu dinobatkan sebagai santriwati terbaik. Terbaik apa nih tuh? Terbaik turunnya ngantuknya saya itu ya
Iki buktinya ya. Aku orang percaya santriwan terbaik. Akhirnya tak ada senjata. Saya membangunkan anak saya tak bisi santriwan terbaik bangun ini. Nanti kalau yang laki-laki santri pondok alkohol, ayo bangun, masa lupa pesan ustadmu gimana? Itu ya kayak gitu. Itu mulai dari Allah bangun saja dan bersiap. Nanti begitu makan, kalau saya bagi yang tidak biasa sahur puasa sunnah itu mungkin ya makan jam 3 pagi setengah 4 dulu ya nafsu makan belum ada. Biasanya sarapan jam 7 kok sedikit mana jam 3 rasa walaupun lauknya enak sekali tuh. Nah itu kadang-kadang juga senjata ibu-ibu untuk minta jatah belanja bapak-bapak 2 kali lipat karena lauknya harus enak-enak katanya untuk biar anak-anak bangun dan mau sahur. Akhirnya puasa memang menghabiskan biaya yang banyak, ya nggak apa-apa. Tetapi yang lebih banyak sekali lagi untuk infak sedekahnya, bukan untuk konsumsinya gue. Jangan sampai israf gue. Ada ibu-ibu yang kalau berbuka di mejanya itu minumnya aja 4 macam. Ono kol, kol itu minuman bukan. Ono es itu ada es sumut, ada es degan, ada es tahu, ada es cendol. Terus naik mobil, piye gitu, masya Allah. Ya tolonglah, mau kita ini diajari dengan puasa itu hidup sederhana, bukan berlebihan. Banyak itu digunakan untuk infaknya tadi, untuk supaya kita di gazanya gitu, jauh. Nanti habis sahur rasanya mata itu ngantuk, di situ dibutuhkan jihad lagi secara fisik. Bangun, jangan tidur. Habis sahur tidak baik kalau tidur, kesehatan bahaya karena lambung nanti bisa terserang banyak penyakit. Ingat, penyakit itu berpusat di perut. Makanya kalau orang berpuasa itu justru insya Allah sehat. Makanya bangun, ini sebentar lagi sholat subuh, segera benar persiapan sholat subuh. Nanti habis subuh nanti mulai jihad lagi, iki kuliah subuh, nambah ilmu, kita jihad ilmu. Insya Allah di bulan Ramadan bulan ilmu. Insya Allah dengan Ramadan ini kita akan banyak jalan untuk mendapatkan ilmu. Jangan justru dengan Ramadan banyak play sebenarnya. Ini yang jadi masalah. Ya karena nggak ada jihad, sekolah sampai jam 11. Kalau pergi sampai jam berapa Ustaz? Jam 11 juga ya Ramadan. Tapi kan masih ada mahatnya masih jalan, taklimnya sore masih, dinia masih kan. Kadang-kadang di tempat lain itu, saya pernah mulai pondok Ramadan di sebuah SMK swasta di Bojonegoro. Pondok Ramadan itu hanya 1 jam, karena sekolahnya kelasnya banyak. 1 jam. Jam berikutnya ganti kelas lainnya, kelas jam lainnya. Jadi 1 hari itu 4 jam untuk 4 kelas. Besok ganti kelas lain. Sama itu materinya bio. Aduh. Ada yang 1 hari untuk 1 kelas, dan hanya 1 hari dong. Hari berikutnya ganti kelas lain. Lumayan ini. Yang bagus tentu ya kalau 1 minggu atau 2 minggu ya semua mengikuti dan bersama, itu sama ilmunya dapat banyak. Jadi kuliah subuh atau kajian-kajian apapun lah di bulan Ramadan mau kita ikuti supaya ilmu kita semakin lengkap, karena insya Allah kita sama-sama tahu mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki orang itu baik, tandanya orang itu diberi kefahaman ilmu agama, faqih. Jadi kalau orang baik itu ya bukan baik itu yang jenderal bintang 4, wis pensiun jadi jenderal bintang 4, bukan karena jabatan tertinggi nopo, bukan karena hartanya terbanyak, bukan. Yufaqih. Maka itu yang kita kejar. Di bulan Ramadan ini monggo kita mengejar untuk jadi orang faqih. Terus lagi manusia tariqan yaltamisu biman bahwa bisa pilih kata yaji. Siapa yang datang untuk ilmu maka dia bagaikan sabilillah. Masalah tariqan yaltamisu biman syahalullah tariqan jannah, jalan menuju surga.
Bahkan kalau dengan menuntut ilmu yang tinggi, ikhlas ya, dengan datang ini malaikat membentangkan lakinal malaikat hanya bahwa sini habib bimayat tubuh membentangkan saya di atas tenda kita ini dan memingui apa yang jenengan cari dengan menuntut ilmu ini takbir Allah. Bahkan khatal kita nabil bari sampai ikan-ikan di laut itu mendoakan jenengan. Oh, bukan ikan di laut mendoakan jenengan yang menuntut ilmu hari ini, Muhammad. Ya katanya panitia tadi kan tolak dulu. Ya, untuk ini hanya berbagi mengingatkan wartawan soal kapal itu untuk ustaz-ustaz yang terhormat ini bukan menggurui saya ustaz bagus. Ya, jenengan sudah tahu semua apa yang menggurui bukan berbagi wartawan soal kapal. Jadi jiwa itu terus pada Ramadan. Nanti pagi tadarus habis belajar, habis itu mau malas tidur lagi, nggak ada konsep bersyukur tidur lagi, terutama anak-anak muda tidak sekolah-sekolah lo mau anak di sini sekarang habis. Waduh, di sana terus main-main sendiri ya. Waduh, mana nggak taat sama gurunya ini. Jangan sampai Ramadan lalu dijadikan nopo selain. Kami minta untuk tidak produktif. Jangan sampai orang-orang non muslim lalu mencemoh opo mau Islam, poso nggak produktif, terus gak ada gawe nggak. Tetap Ramadan kita kerja, nggak ada istilah Ramadan Qurani. Walaupun oleh pemerintah yang pegawai di kantor diberi potongan banyak. Biasanya masuk jam 7, sekarang jam 8 baru masuk. Biasanya jam 4 pulang, jam 3 sudah boleh pulang. Itu kan berarti. Tapi kalau di tempat kerja, jam yang sudah dipotong ternyata ya malas-malasan, ada tidur-tiduran ya. Ya jangan lah, kita harus ujian. Tetap mencari nafkah yang halal, pekerjaan kita bagus, nggak ada kata berhenti walaupun Ramadan. Apalagi kita persiapkan untuk kita dapat rezeki yang banyak untuk bayar zakat, bukan rezeki yang banyak untuk melenceng di hari raya. Yang paling untuk silaturahmi bagus gitu. Nanti bapak ibu yang orang tuanya jauh-jauh tolong silaturahminya disemangati nih. Kalau silaturahmi jelas dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Tapi kadang-kadang anak-anak muda ada yang bapak pulang males aku mulai aduh malah tuh anak dan makan kolong belum ada anak yang bapaknya sakit bapaknya mati neng jomblo anaknya malah gak boleh. Aku sampai pikir ini cano ini pikiran gitu ya Gusti mau satu kita utang-utang duit ya bagus pemalang jomblo saya kayak wis kok bapaknya mati sampai gak boleh. Ya lihat dulu zaman Rasulullah ada sahabat wanita gak boleh pulang gara-gara suaminya belum ini suaminya ya amor rumah. Aku sampai mikir astagfirullah, silaturahmi menjadi sesuatu yang sangat berat. Makanya anaknya uripnya seorang udah enggak bahagia ya gara-gara perintah Allah silaturahmi enggak dilaksanakan. Tolonglah kalau hari raya walaupun sekarang sudah medsos luar biasa nanti pakai HP dok sampai ada guyonan pomahku kadung tak cek mejoku tak cek kaleng-kaleng roti kongguan terus isi rengginang. Nah kok HP riayah daripada HP mohon maaf lahir batin. Silaturahmi itu ya salaman doanya rontok, setelah itu sambil berbagi dakwah, sambil berpesan, sambil berwasiat, sambil maaf-maafkan dan seterusnya gitu loh. Iso nanti berbagi urusan rezeki, iso besanan, iso yang positif-positif yang lain loh. Saya kira udah datang ya mahasiswa ayo nanti raya ke rumahnya Pak dosen ya sing teko yo pengurus BEM telu wis mewakili kan sama BEM aduh ya tapi terus seluruh rangkaian puasa itu nanti nanti kalau sudah gitu monggo mungkin istirahat siang boleh habis zuhur tapi asal ingat belum dengar azan asal harus berjamaah jangan terus naik motor turun sore berduhur sampai maghrib salat tidak ditegakkan bahkan dengan poso malah jamaah kedua jangan ini bersiap lagi mesti kita bersiap yang jelas nanti terus itu proses sampai maghrib habis maghrib maunya malas-malasan ingat jamaah maghrib jangan gara-gara puasa buka terus dipol-polnya akhirnya gak jamaah. Ya, alhamdulillah kalau bapak-bapak
model bukole, model metode balas dendam. Kau apa yang ada di depan dimakan, bahkan baru itu rokok-rokokan. Ya ini maghrib entek loh, dibagilah waktunya. Takjil itu hanya sekedar membatalkan puasa. Setelah itu jamaah. Habis maghrib monggo please makan besar bahasanya gitu. Habis itu nanti ada waktu untuk taklif lagi, waktu untuk belajar lagi dan seterusnya sampai nanti tarawih. Di sini tarawihnya masih jam 1 malam, Ustaz. Alhamdulillah. Saya dulu pernah ngimami 2 kali terus kapok. Bukan kapok, gak diundang. Saya masih ingat ngimami jam 1 malam itu. Tahun berapa nih? 1900. 2000 berapa ya? Saya mulai Pak Tahid itu dulu masih Pak Tahid ya. Sekarang perlu di Pak Tahid di Gresik. Masih di Gresik? Ya dan lebih. Macan. Oke. Sudah lama saya nggak ke Pak Tahid. Ya bagus kalau kita masih bisa berusia tarawih kita seperti Rasulullah jam 1 malam sampai sahur. Luar biasa ini patut dicontoh. Kiranya belum banyak. Dulu di Panti Asuhan Muhammadiyah Jamir juga pernah dicoba. Satu musim atau 2 musim Ramadan saya juga pernah imami, setelah itu balik habis bisa lagi. Ya, kalau kita sedang tidak bertugas imami itu ya bisa kita tarawih jam 1 malam. Tapi kadang kita ini udah malam mesti minta amanah habis bisa imami, dan akhirnya malam jam 1 nggak bisa. Artinya jihad terus berjalan. Yang jelas Ramadan itu urusan yang kita pentingkan itu urusan dada ke atas loh. Urusan iman kita tingkatkan, imanan wahtisaban, keikhlasan kita tingkatkan, tolong menolong, kesadaran membantu saudara kita yang merasakan lapar berhari-hari, saudara kita di mana Gaza itu betapa sulitnya tidak makan, tidak minum berhari-hari. Nah, kita ini hanya dari subuh sampai matahari terbenam. Jadi puasa itu sampai subuh, bukan gue. Ustaz Adi Darsono sudah banyak sering menerangkan puasa itu mulai subuh, mulai fajar sotik, bukan imsak. Imsak itu 10 menit baru lampu kuning akan gini gitu mestinya, bukan imsak gitu. Imsak itu poso artinya. Hari imsak itu siap ya hari imsak. Jadi kalau 10 menit sebelum subuh itu mestinya atanbi, peringatan 10 menit kan agar subuh, 10 menit lagi sholat akan dimulai, 10 menit lagi puasa dimulai. Tapi kok belum umum ya di lingkungan kita. Saya pernah bahasanya marahi sopir saya. Ada kajian di Padangan, dia asal itu ngantar saya itu dengan lemes gitu. Aku mau besar dari ini. Jadi aku enggak sahur aku. Bukan sahurnya kok. Ya, dek malam bukan jalur. Habis itu terus begitu saya bangun taripan jam 4. Subuh kan jam 4 seperempat. Ya saya bangun langsung keramas toh. Keramas insan. Akhirnya aku gak makan toh. Salah gue ya, enggak ada. Nabi itu membolehkan junub sampai subuh. Artinya yang penting kamu sholat subuh harus sudah mandi junub. Ini kamu jam 4 itu harusnya kau dulu kan mesti makan sahur kamu. Nanti sampai jam sahur 15 menit cukup lah sampai ada subuh, baru subuh selesailah urusan sahurmu, baru mandi keramas. Nah iso jamaah yang masjid itu jin nutut, monggo naik kan nutut ya minimal berjamaah dari sekitar rumah gitu kan. Ya kalau di sini selama saya akhirnya gak tahu saya salah manajemen waktu berapa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi puasa itu lebih mementingkan urusan dada ke atas, urusan persahabatan, urusan pahala, urusan zikir, urusan tasyiatun nafs, membersihkan jiwa, urusan taubat, urusan berdoa, urusan baca Al-Quran itu kita pentingkan. Urusan perut dan bawah perut sementara ya di siang hari, kalau malam boleh. Ukilalakum lailata siyami wa fasilan saya malam boleh. Ada teman saya kemarin itu ngomong saya, Pak, aku lagi Ramadan gak kumpul bojoku 1 bulan penuh. Ini maksudmu, wes kesepakatan, pokoknya aku bojoku gak gitu. Loh, nek bengi oleh kok mas aku.
Tapi aku kesepakatan sampai ini nyalai Al-Quran aku. Al-Quran katakan ukhillah lakum lailatas yamin wa fasu ila nisaikum. Nek malam hari boleh Pak, nek siang memang gak boleh pola ini. Dan butuh nek pengen buka lah pengen, pokoknya harus istirahat satu bulan penuh. Nah, biasanya seminggu berpintu. Aku dah kontak sebenarnya, ini benar masa tua. Lalu terus tobat, terus pensiun dulu. Orang apa bojomu ya wis tobat menopos saya kono. Bojomu cino itu apa anggone sak wulan penuhan. Jadi kadang-kadang ya berlebihan. Latan dulu fitinikum Allah matur ya. Janganlah kamu berlebihan dalam makan. Sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Ya kalau puasa memang kita harus banyak beramal soleh yang banyak, tapi nggak boleh berlebihan. Ini maksudnya ya apakah kalau tarawihnya jam 1 berlebihan? Enggak, oh itu menurut Rasulullah. Maksudnya berlebihan itu ya tapi makannya berlebihan, tidurnya berlebihan, apalagi sampai pakai hadis maudhu, hadis palsu itu. Ya menurut saya sholat bahkan hadis yang tidak jelas asal usulnya. Nah hadis doib itu kena dinilai perawinya dari mana, tapi hadis yang tidak jelas asal usulnya ya jelas. Yang ana musa iku ibadah itu loh, biasanya dibaca nom tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya nggak boleh, nggak ada hadis tapi nggak pernah makan itu. Ya kalau toh itu dianggap kalau itu lama, mestinya logikanya mau tidur aja bernilai ibadah. Neng dia, neng dane, lagi ngaji, medane, lagi taklim, medane, lagi mengajar, medane, lagi menuntut ilmu, medane, lagi mencari nafkah, tetap ikhtiar, jangan terkait kosong. Lain berarti dapurnya boleh. Kemudian Ramadan yang terakhir, insya Allah setelah fisik kita harus berjihad, runtutannya sekian panjang tadi. Jihad ilmu kita harus kita tingkatkan, jihad harta kita monggo. Saya tadi menyebut kalau kita cinta harta, insya Allah harta itu kita bawa sampai mati. Ya. Dulu insya Allah Bapak Ibu sudah mendengar cerita yang sangat menarik. Ada orang miliarder kaya raya, software juga berbeda-beda, sehingga ada wartawan itu mendatangi dengan mengatakan, Pak, gimana rumusnya? Jenengan itu hartanya bermiliar-miliar tapi softwarenya juga bermiliar-miliar, kok bisa jenengan tidak mencintai harta sampai akhirnya software luar biasa banyak? Loh, salah Mas, sampai mengatakan saya nggak mencintai harta. Kamu mau wawancara saya sebagai orang miliarder yang nggak mencintai harta? Salah. Saya itu justru amat sangat mencintai harta saya. Karena saya sangat cinta harta saya, maka harta saya bawa sampai mati. Makanya kalau kita cinta harta yang ditinggal di dunia Pak, dibawa sampai mati. Tapi ini dibawa diri orang iso. Ini Ustaz Nova. Ini sudah mirip Ustaz Nova. Jadi maksudnya kita mati kan, nanti baju yang baik ini kan ada oleh Mbah Modit digunting, aroti di Ciko, apa cicil di Ciko, HP di rampas Mbah Modit. Artinya kalau mau bawa sendiri ke kuburan nggak mungkin. Yang bisa itu ya kita titipkan. Monggo dititipkan di BHM Hidayatullah, dititipkan ke Yayasan Al-Mubarok, dititipkan untuk anak-anak santunan yatim, dititipkan untuk madrasah diniyah, dititipkan untuk itu. Pasti nanti di alam barzah maupun di akhirat kita akan ketemu harta kita. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Al-Asal ayat 96. Apa-apa harta yang ada di sisi panjenengan semua akan habis, hilang, musnah. Kalau nggak kita yang meninggalkan harta, ya kita ditinggalkan oleh harta. Rumusnya hanya itu, tentang harta ini. Nah kalau kita nggak ditinggalkan harta yang kita miliki, ya kita yang meninggalkan. Berarti usaha kita meninggalkan. Nanti miliknya ahli waris. Nah sebelum itu mari kita titipkan supaya di akhirat kelak kita akan ketemu harta kita. Wa ma indallahi baqin. Dan apa-apa yang di sisi Allah yang sudah diinfakkan, digunakan di jalan Allah, itu yang kekal abadi. Bapak Ibu betulnya mendulu semakin gelap. Saya khawatir nanti terus hujannya segera turun dan dengan mundur hujanan nanti Pak Iwan itu di Senin sampai sama apa sama sekali ya mundur. Tadi ada permintaan
Pak Yai doa. Ya Allah pastikan ya. Monggo kita menuju Ramadan Mubarak, Ramadan yang amat sangat kita tunggu-tunggu setahun yang baru, Ramadan yang kita cita-citakan untuk kita jadikan sebagai bulan yang penuh pengampunan, yang kita nanti mendapatkan derajat takwa tadi seperti disampaikan anak-anak kita, yang kedua mendapatkan ampunan dari Allah, dan yang ketiga kita berjumpa dengan Allah kelak di surga lewat pintu raya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini anhu wa yu'afini mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, dengan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas ridho dan karunia-Mu, atas kodrat dan iradat-Mu, atas malu dan pertolongan ya Allah, kami sampai di hari akhir bulan Syaban ini, kami semua amat sangat rindu dan mengharapkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang Kau janjikan sebagai bulan penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh ampunan itu ya Allah. Allah, berilah kami kesehatan jasmani yang beriman, kesehatan rohani dengan penuh iman dan takwa kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai mensyukuri semua nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami yang kami tidak mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan hidup yang tenang di negeri Indonesia tercinta ini ya Allah. Kami benar-benar meneteskan air mata dan kami menyadari saudara-saudara kami di Gaza sana ya Allah, menghadapi bulan suci Ramadan dengan perang, dengan nyawa taruhannya ya Allah, dengan kesulitan hidup yang sesulit-sulitnya ya Allah, sehingga kami sekali lagi bersyukur kepada-Mu. Moga-moga bentuk bersyukuran ini bisa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh jihad kami menjalaninya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang benar-benar mampu menjadikan jihad dan sabar sebagai senjata kami, untuk benar-benar kami bisa memaksimalkan kegiatan di bulan suci Ramadan, mulai dari urusan akidah kami yang Kau tingkatkan dengan kekuatan akidah yang kuat ya Allah, dengan kesempurnaan ibadah yang mahal, ibadah yang wajib, ibadah sunnah kami mampu melaksanakan ya Allah. Dan juga tentunya ibadah itulah kami berharap kami menjadi hamba-Mu yang berakhlakul karimah, sehingga di akhir bulan Ramadan kami mendapatkan predikat takwa dan ampunan-Mu ya Allah. Kau jadikan kami menjadi hamba-Mu yang bagaikan bayi yang baru lahir dari keluarga baik itu tanpa dosa sedikit. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, zuriyah kami, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana min ahlil ilmi wa al khair wa taj'alna min ahlil. Ya Allah, yang Kau telah pastikan bahwa ibadah Ramadan memang seberat kami melaksanakan kisos, seberat kami melaksanakan perang, seberat kami menunaikan wasiat. Tapi dengan pertolongan hidayah-Mu ya Allah, tentu kami akan merasakan nikmat dan berbahagianya, baik nikmat kami pada saat kami berbuka maupun kenikmatan di saat kami berjumpa dan melihat-Mu ya Allah di surga. Dengan itu ya Allah, berikanlah kami seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia ini melaksanakan syiar Ramadan tahun ini